selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar math ya Kak, sama Miss Wanda lagi. Hari ini materinya tentang pangkat dan bentuk akar. Oke, nanti akan Miss Wanda bahas satu persatu. Mohon disimak baik-baik ya Kak. Jika ada pertanyaan, kita bisa sharing lewat review ya Kak. Kakak masih ingat nggak tentang pangkat dan akar? Nah, tapi yang mau Miss Wanda bahas duluan yaitu pangkat. Pangkat itu ada yang positif. Contohnya gini Kak, for example, kalau yang pangkatnya positif, misal positif. Berarti kalau pangkatnya positif, kalau kita urai berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Misal lagi, 3 pangkat 6. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 sampai 6 kali. Sudah 6 ya? 1, 2, 3. Maka hasilnya berapa? Itu. Kemudian ada pangkat selanjutnya yaitu pangkat negatif. Pangkat negatif itu yang pangkatnya bentuk negatif. Misal, for example, 2 pangkat negatif 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Kalau dihitung berarti sama dengan 1 per 8. Itu kalau pangkatnya negatif. Jadi pangkat negatif itu apapun bentuknya, misalnya A min N sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu Kak. Always mau berapapun pangkatnya itu selalu bentuknya seperti ini. Ini bentuknya. Selalu bentuknya seperti ini. Kemudian ada pangkat 0. Pangkat 0 ini apabila A dipangkatkan oleh 0 maka hasilnya 1. Jadi bilangan beberapapun itu kalau dia pangkatnya 0 jawabannya 1. For example 3 pangkat 0 berarti jawabannya 1. 50 pangkat 0 berarti jawabannya 1. Mau berapapun dan seterusnya itu pangkatnya. Kalau pangkatnya 0 berarti dia jawabannya 1 gitu. Oke, Miss lanjut ya Kak. Jadi, Miss bahas lagi contoh soal. Oke, sekarang Miss bahas contoh soal nomor 1. 2 per 3 pangkat 4. Berarti 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3, ya kan? Kita lihat di sini. 2 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Berarti 2 pangkat 4 karena 2-nya ada 4 kali, 3 4. Dan 3 pangkat 4. Berarti kalau kakak ketemu soal lagi seperti ini, kakak bisa langsung jawab seperti ini. Kemudian tinggal kakak jawab saja 2 pangkat 4 berapa dan 3 pangkat 4 berapa. Nah, misalnya 2 pangkat 4 itu berapa? 16 per 81. Berarti inilah jawabannya. Kemudian contoh soal nomor 2. Tentukan nilai bentuk eksponen bila X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 3. Yang ditanya A-nya X pangkat 5. B-nya itu ditanya 4, Y pangkat 4. Gimanakah cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah X-nya kita substitusikan. Di sini X-nya negatif 2, berarti kita substitusikan negatif 2 pangkat 5. Berapakah negatif 2 pangkat 5? Berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sampai 5 kali. Ya, oke. Ketemu ya Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif dikali negatif, jawabannya negatif. Negatif berapa Kak? 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 32.
2 gitu ya. Kemudian yang ini dia bilang ada 4, Y-nya berapa? Y-nya 3 pangkat 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang dipangkatkan bukan yang di depannya, tapi yang di dalam kurungnya, karena Y-nya yang pangkat. Jadi 4-nya tetap kita tulis, kemudian 3 pangkat 4 berapa, Kak? 3 pangkat 4 itu 81, berarti 4 dikali 81, itulah jawabannya. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 324, gitu ya Kak ya. Oke, dari 2 soal ini semoga kakak bisa ngerjain. Terus contoh yang ketiga, misalnya Miss ambil dari contoh pangkatnya negatif. Misalnya 2 pangkat negatif 3, berarti kan sama dengan 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Nah, ada contoh lagi, sederhanakan. Contoh pertama, ini contoh kedua, sederhanakan X, Y negatif 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, gimana Kak? Aduh Miss, itu kan ada soal X, ada soal Y. Gimana ya Miss? Nah, caranya adalah ketika kakak ketemu soal seperti ini, kita lihat, kalau dia pangkatnya negatif, berarti A pangkat negatif N berarti sama dengan 1/A pangkat N. Berarti X-nya pangkat N nggak sih? Ternyata X-nya itu bukan pangkat negatif ya kan? Nah, kalau dilihat dari sini, karena X-nya itu bukan pangkat negatif, berarti X-nya tetap kita tulis. Lalu gimana dengan Y? Y-nya karena pangkat negatif, katanya tadi apa kalau Y pangkat negatif? Berarti 1/Y pangkat 2. Seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita tinggal lihat, karena ini dikali langsung saja X kali 1 itu X, Y-nya itu tetap Y pangkat 2 gitu. Bisa ya Kak ya? Oke, kita next soal ya Kak. Nih, jadi ada soal lagi, contohnya lagi untuk yang pangkat 0. Misalnya 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat 0. Jawabannya berapa? Ketika ketemu soal seperti ini, kakak tidak perlu pusing, kakak cukup menjawab 2 pangkat 3 berapa? 8 ditambah 3 pangkat negatif 2. 3 tambah negatif 2 berarti 1/3 pangkat 2. Ditambah 4 pangkat 0 berapa Kak? 1. Apapun yang dipangkatkan 0, jawabannya 1. Kemudian kita baru jumlah 8 ditambah 1/9 ditambah 1. Betul? 3 pangkat 2, 9 ya Kak? Lanjut lagi. Jadi, karena ini sudah terlihat, karena ada pecahan, gimana untuk menjumlahkannya? Berarti kita samakan penyebut 9. Kalau di sini 9, berarti di sini 8/1 dan ini 1/1. Jadi 9 dibagi 1 itu 9, 9 kali 8 itu 72 ditambah 1 ditambah 9 kali 1 itu 9. Berarti berapa Kak? Jadi 82/9. 82/9 berapa jawabannya? Kalau mau kita sederhanakan boleh, atau mau jawabannya sampai sini pun sudah betul. Tergantung nanti apa yang diminta itu tentang bentuk akar. Apa sih bentuk akar? Jadi, jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak yang kuadratnya sama dengan A. Oke, misal contoh akar 36 itu sama dengan 6. Berarti kalau negatif akar 36 berarti sama dengan negatif 6. Gitu ya Kak. For example lagi, Miss kasih contoh. Kasih contoh lagi, misal akar 8. Wah, akar 8 gimana ya cara ngerjainnya? Kalau ada ketemu akar 8, berarti kakak harus ubah akar 8 ini menjadi pangkat
menjadi sebuah bilangan pangkat yang bisa habis dibagi. Misal 8 itu perkalian berapa ya Kak? Perkalian 2 4, 4 2 ya nggak sih? Perkalian 4 dan perkalian 2. Kalau perkalian 4 dan perkalian 2 berarti kita bisa lihat di sini. Akar 4 itu berapa Kak? 2. Terus kalau akar 2 nggak bisa, berarti tetap kita tulis akar 2. Atau kalau mau lebih mudah, kakak bisa menggunakan pohon faktor dari 8, 2 sama 4, berarti 2 sama pohon faktornya 2 sama 2. Bisa ditulis di sini, akar 8 sama dengan 2 kali 2 dikali 2, ya enggak? Berarti karena akarnya ini ada 2, berarti kan 2 pangkat 2, ya enggak? Dikali 2 sama dengan 2 akar 2, sama aja. Oke, Miss lanjut lagi. Miss Akan bahas tentang operasi bilangan berpangkat. Ya Kak, Miss bakal bahas operasi bilangan berpangkat. Nah, operasi bilangan berpangkat ini adalah perpangkatan dapat dikalikan dan dapat dibagi. Karena itu, contohnya example, misal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Berarti karena lihat di depan eksponennya sama, ini sama dan ini bilangannya sama. Karena sama, 3 kali 3 berarti 3. Pangkatnya bisa kita jumlah. 2 eksponen bisa kita jumlah jadi 2 tambah 4. Kalau perkalian itu dijumlah, berarti 3 pangkat 6. Berapakah 3 pangkat 6? Itulah jawabannya. Misal lagi, Miss, bagaimana ketika ada soal 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2? Bagaimana, Miss? Kalau ada soal seperti ini, kita tidak bisa menjumlahkan eksponennya atau pangkatnya, tetapi kita bisa langsung menjumlahkan. Misal, 3 pangkat 2 berapa, Kak? 9. Dikali 2 pangkat 2 berapa, Kak? 4. Berarti 9 kali 4 berapa? 36. Berarti jawabannya 36. Tidak bisa dilakukan seperti ini. Karena apa? Karena bilangannya tidak sama. Kenapa ini bisa? Karena bilangannya sama, 3 dan 3. Makanya pangkatnya bisa kita jumlahin. Tapi lain hal ketika kita mendapatkan pembagian. Misal, ada contoh lagi untuk yang pembagian. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Dalam pembagian, pangkatnya bisa dikurang. Pangkatnya dikurang berarti seperti ini, Kak. 3, karena ini bilangannya sama 3 dan ini juga bilangannya sama 3, berarti eksponennya bisa kita kurang. 5 dikurang 2. Berapa, Kak? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Sama dengan 27. Gimana, Miss? Kalau misalnya 3 pangkat 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 juga. Bagaimana, Miss, ketika seperti ini pembagiannya? Berarti langsung kita bagi, Kak. Nggak bisa kita ikuti seperti yang di atas ini. Kita lihat, 3 pangkat 2 itu berapa? 9. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Berarti jawabannya 9 dibagi 8. Atau pecahan campurnya adalah 1/8. Gitu. Boleh dijawab secara campuran, boleh secara desimal. Terserah, tergantung soal yang diberikan. Oke, sambung sampai sini. Boleh dilihat lagi, yaitu ketika kita diberikan sebuah soal berpangkat 2 pangkat 3, tetapi dia dipangkatkan lagi oleh 2. Berarti ini tinggal kita kalikan saja pangkatnya. 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Itulah hasilnya. Gimana, Miss, kalau misalnya 2 pangkat 3 dikali negatif 2?
Nah, kalau seperti ini kakak nggak usah pusing lagi, tetap sama caranya, kita pangkatkan saja, tapi dia berubah jadi negatif, karena positif kali negatif itu negatif. Jadi 2 pangkat negatif 6. 2 pangkat negatif 6, kita ingat lagi, 1/2 pangkat 6, kalau dia mau dijadikan pangkat positif, gini. Bisa ya kak? Aljabar. Operasi bentuk aljabar. Oke. Operasi bentuk aljabar itu adalah N, formulasinya A pangkat M sama dengan akar N A pangkat M, seperti ini. Kemudian ketika ada akar N, ini A kali B, maka N sama dengan A dikali akar N sama dengan kali B. Ini formulasinya atau bentuk umumnya. Contoh, akar 3 pangkat 2 berarti akar 3 dikali akar 3, ya kan kak, sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Nah, kalau kakak mau cara cepatnya nih, kalau kakak mau cara cepatnya, kakak cukup gini aja. Akar 3 ini kan pangkat 2 tuh. Akar 3 itu sama dengan berapa? 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah itu berarti kita ubah jadi, kita bisa coret jadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3 kalau mau cara cepat. Tapi ada contoh lagi, misalnya di dalam penjumlahan 8 akar 6 nih, ini contoh ya kak, ditambah 3 akar 6 berarti 8 tambah 3 saja. Karena apa? Kenapa langsung ditambah? Karena akarnya sama. Akarnya di sini akar 6, di sini akar 6. Ditambah 8 tambah 3 berapa? 11 akar 6. Contoh lagi, misal ada 5 akar 2 dikurang 12 akar 2. Berarti kalau dikurang 5 dikurang 12 berapa kak? Negatif 7 akar 2. Kemudian ada contoh lagi, biasanya keluar 2 akar 50 dikurang 4 akar 32. Kalau ada soal seperti ini, kakak nggak perlu pusing, kakak harus urai saja. Jadi 2 akar 50 itu akar dari berapa kak? 25 dikali 2 ya. Kemudian dikurang sama yang depan 4 akar 32. 32 itu 16 sama 2, 16 kali 2 ya. Oke, kalau sudah berarti 2 akar 25, akar 25 berapa? 5 akar 2 kita tetap tulis, dikurang 4-nya tetap kita tulis. Akar 16 berapa? Akar 16 itu 4 dikali akar 2. Tinggal kita kali kak, 2 kali 5 berapa? 10 akar 2. Kemudian 4 kali 4 berapa? 16 akar 2. Berarti 10 dikurang 16 adalah negatif 6 akar 2. Inilah jawabannya. Paham sampai sini? Oke. Paham ya kak ya sampai sini? Miss akan melanjutkan lagi satu contoh lagi tentang merasionalkan penyebut bentuk akar. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Oke. Merasionalkan penyebut bentuk akar. For example, 1 per akar 2. Gimana kita merasionalkannya? 1 per akar 2 berarti sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Itu yang disebut dengan merasionalkan. Merasionalkan dengan penyebut bentuk akar. Berarti 1 langsung dikali ke sini, ini dan ini kali ke sini. Berarti 1 dikali akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Kemudian 1 kali akar 2 yaitu akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Sekarang akar 2 kita tetap tulis, akar 4 berapa kak? Itu 2. Berarti jawabannya 2 per akar 2 per 2, atau bisa ditulis dengan 1 per 2 akar
2. Ini bisa ditulis seperti ini. Ini Kak, bisa ditulis kayak gini. Biasanya lagi keluar saat ujian itu contoh seperti ini, 6 per katanya rasionalkan 3 min akar 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, kakak nggak usah panik lagi, cukup dikerjain dan kita rasionalkan penyebutnya 3 akar 2. Kalau di sini negatif, berarti ketika dia dirasionalkan, dia berubah menjadi positif akar 2 per 3 positif akar 2. Nggak usah pusing lagi, tinggal langsung kalikan. Ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini. Ya, berarti 6 dikali 3 itu 18, ditambah 6 akar 2. Ya kan? 6 dikali akar 2. Bawahnya 3 dikali 3 itu 9, kemudian negatif akar 2 dikali 3 berarti negatif 3 akar 2. Lalu yang ini kemudian 3 dikali positif akar 2 berarti positif 3 akar 2. Kemudian negatif dikali positif, hasilnya negatif akar 4, karena akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Kemudian tetap kita tulis bagian atas 18 6 per akar 2 per, baru di bawahnya ini bisa kita coret karena negatif 3 akar 2 ditambah 3 akar 2 itu hasilnya 0, ya kan? Berarti 9 kita bisa tulis di sini, kemudian dikurang akar 4. Akar 4 itu berapa, Kak? Akar 4 itu adalah 2. Kita bisa lihat di sini 18 ditambah 6 akar 2 per 9 kurang 2 berapa? 7. Jadi jawabannya berapa, Kak? 18 plus 6 akar 2 per 7. Inilah jawabannya. Oke, sampai sini semoga tidak ada pertanyaan lagi. Miss akan kasih kalian latihan untuk belajar di rumah. Selalu dibuka buku latihannya. Kita akan selalu review beberapa soal-soal yang sering keluar saat ujian. Oke, sampai di sini dulu materi dari Miss Wanda. Semoga kakak nggak bingung. Ntar kalau bingung boleh sharing sama Miss Wanda ya, Kak. Jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih.